normal dengan new normal. Pelaksanaannya kita memprioritaskan aset-aset perorangan. Mungkin ada yang demo-demo. Assalamualaikum bro and sis. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi di Jaya Podcast @Jaya Cafe. Narasumber kita kali ini adalah seorang kepala kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, yaitu Bapak M. Unu Ibnudin SEMSI. Selamat sore Pak Unu. Selamat sore Pak Jaya. Ini Betawi, berkenan saya panggil Bang Unu. Siap Bang Jaya. Bang Unu apa Bang Ibnudin ya? Bang Unu lah yang Unu. Ya. Bang Unu, Bapak Abang Unu ini kan Kepala Kantor Jakarta Pusat, dan saya dengar perjalanannya udah panjang sekali. Saya pernah dengar Bang Unu pernah di apa itu Sulawesi, itu mana tuh Bang? Saya pernah Mamuju. Oh, Mamuju. Itu Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, Mamuju, terus Kota Bandung, terus di Diklat juga pernah ya, terus sebelumnya mungkin ya, terus di Jakarta Timur ya. Sekarang Jakarta Pusat, Kabid juga. Iya. Kabid luar biasa di pengalamannya. Kita akan bincang-bincang ringan, Bang Unu, ya tentu di sekitar pelayanan pertanahan ya. Nah ini kan terkait dengan masa pandemi ya, COVID-19, yang konon kita nih lagi masa transisi ya menuju new normal. Dalam kehidupan berarti ya, new normal. Jadi kehidupan normal, new-nya beriringan dengan COVID-19, belum berubah ke COVID-20 ya, kira-kira ya? Belum ya? Iya. Nah, namun sebelum ke sana, barangkali kita perlu lihat selayang pandang profil Jakarta Pusat kantor pertanahannya. Di era new normal seperti sekarang ini, banyak pelayanan yang sudah diberlakukan kembali, termasuk salah satunya layanan pertanahan. Layanan pertanahan yang ada di kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat ada 65, yang di dalamnya ada 18 pelayanan melalui online dan 47 layanan yang memerlukan interaksi tatap muka. Tapi tenang aja kok, kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat selalu menerapkan protokol COVID-19, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Selain itu, kita juga aktif loh di sosial media, antara lain Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Apabila Sobat ATR BPN mempunyai pengaduan dan kendala seputar masalah pertanahan, bisa melalui scan QR Code yang ada di layar. Nah, penjelasan lebih lanjut terkait pelayanan pertanahan di masa new normal akan dijelaskan secara lengkap oleh PLT Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Demikian itu profil layanan kantor pertanahan Jakarta Pusat. Nah ini Bang Unu, ini kira-kira gimana ya di masa pandemi COVID-19 ini? Ini kan kita harus ada SOP, jaga jarak, ya toh, masker, harus bersih. Nah ini gimana prakteknya di lapangan kira-kira? Kan tentu ini di samping mungkin regulasi yang diatur dari kementerian, seperti kalau tidak salah ini ada terbitnya surat edaran Menteri ATL Kepala BPN nomor 8 tahun 2020, tentu kebijakan lokal. Bapak Abang selaku kepala kantor tentunya ada hal-hal yang khususan. Kira-kira bisa dapat digambarkan Bang? Silakan Bang. Baik Bang Jaya, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan layanan pertanahan di Jakarta Pusat di dalam masa transisi pandemi ini. Kami jajaran kantor pertanahan Jakarta Pusat sudah mengikuti SE 8 2020 terkait dengan standar pelayanan yang dalam masa transisi pandemi ini
dalam rangka new normal. Ya, jadi kami Kantor Pertanahan Jakarta Pusat melayani seluruh layanan, Pak. Tetapi ada 3 kategori layanan yang ada pada kantor kami. Yang pertama adalah layanan secara elektronik, itu untuk hak tanggungan, pengecekan dan SKPT serta ZNT itu kami layani secara elektronik. Selanjutnya untuk layanan online pun sesuai dengan kemitraan kami dengan PPHT, kami ada layanan mitra PPHT, Pak, dan ada layanan yang bisa langsung bertatap muka. Tetapi dalam layanan langsung bertatap muka ini, khususnya untuk pengukuran dan panitia permohonan pertama kali, itu kami betul-betul menerapkan SOP pembatasan yang sangat ketat. Begitu, Bang Jaya. Itu tadi dikatakan layanan elektronik bisa, tentu masih tertentu kali ya. Betul. Untuk wilayahnya, mungkin kelurahannya atau kan tadi kan ada elektronik, ada online. Apakah yang elektronik bisa seluruh DKI atau mungkin apa itu Kalau penjelasan? kami di Jakarta Pusat, seluruh Jakarta Pusat, Pak, Oh, yang bisa sudah elektronik ya? tervalidasi, Pak. Tervalidasi Ya, itu yang bisa sudah dilakukan tervalidasi, bisa layanan dilakukan layanan secara elektronik. elektronik. Ya. Di antaranya Di pengecekan, antaranya pengecekan, hak tanggungan elektronik, hak tanggung elektronik. SKPT, dan Ya. zona nilai tanah. Nah tadi disampaikan bahwa masih ada ketika masyarakat butuh secara konvensional ya, tatap muka, harus ke kantor maksudnya ya, harus Ya. ke kantor, itu juga bisa dilakukan ya, barangkali Betul, dengan SOP tadi ya. Betul, Pak. Jadi kami ada SOP-nya, jadi masyarakat untuk menghindari tadi tatap muka bersentuhan gitu kan, Ya. kami meminta si pemohon atau masyarakat untuk menyeken, Ya. mengonline melalui scanan. Setelah berkasnya nyampe, kami pelajari dan kami komunikasi melalui online tadi, kekurangan dan kelengkapan datanya. Setelah itu baru pemohon menyampaikan asli-aslinya, Pak. Dan itu pun ada SOP-nya lagi, Pak. Gitu ya. Jadi SOP-nya itu saat dokumen asli datang itu ada SOP-nya harus menyerahkan di box yang sudah dipersiapkan. Itu kami mengikuti SOP COVID, ada penyemprotan, ada lampu untuk ultraviolet, sehingga setelah itu baru dimasukkan ke dalam loket dan akan diberikan tanda terima dan dapat dihubungi melalui WA atau ponsel yang bisa berkomunikasi. Oh begitu. Nah terus ini Bang Unu, itu kan layanan itu kan elektronik, online, kemudian ini semua kegiatan di kantor. Lalu bagaimana kegiatan itu kan ada yang di lapangan tadi disebutkan panitia, kemudian pengukuran. Itu kira-kira SOP-nya bagaimana? Curukurnya terus kan di lapangan tentu ada kumpul-kumpul ya. Mungkin tetangga berbatasan itu kira-kira SOP-nya gimana? Baik, Bang Jaya, tadi kepada pemirsa juga, ini kepada masyarakat Jakarta Pusat khususnya untuk dapat diketahui karena ini masih banyak masyarakat memerlukan layanan ini, baik itu pengukuran maupun untuk panitia. Ya, karena yang sudah sertifikat pun seperti perpanjangan atau pembaharuan, kami tetap ada penelitian lapangan dan pengukuran. Sehingga untuk proses panitia itu kami janjian dulu, Pak. Ya. Gitu ya. Kami janjian dulu dan kami sedikit membatasi, Pak. Jadi yang biasanya panitia itu lebih banyak, kali ini kami hanya menugaskan perwakilan dari kantor pertanahan dan dari kelurahan. Gitu ya. Ya, jadi sehingga kami sudah waktunya ditetapkan, kami ke lapangan, kami meneliti sehingga ya kita bisa meneliti dari pihak BPN dan kelurahan sedetil mungkin, selengkap mungkin, baik itu ya yuridisnya maupun kepemilikannya dengan batas-batasnya, sehingga insya Allah
untuk proses kesehatan dan keselamatannya kami bisa menjamin, Pak. Bang Unu, ini kan masa pandemi semuanya diatur pakai SOP, termasuk orang yang datang. Nah, bagaimana ini dengan volume, kemampuan, sumber daya yang ada di kantor Bang Unu? Artinya tentu ada pengaturan kan, karena ada pembatasan-pembatasan gitu kan, baik jarak maupun ini. Itu kira-kira itu apa dengan janji tadi atau bagaimana? Apakah dalam 1 hari disesuaikan dengan SOP lalu disesuaikan dengan kemampuan SDM? Itu kira-kira gimana, Bang? Untuk membatasi atau untuk menjaga tetap SOP ini bisa dipatuhi dan bisa kita sama-sama menjaga kesehatan baik masyarakat maupun kami pelayan. Kami pertama tadi bahwa sebetulnya kalau di Jakarta Pusat tidak terlalu banyak, Pak. Artinya masih bisa wajar, Pak. Dengan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada termasuk dengan kegiatan permohonannya kami masih tidak oper gitu, tidak kewalahan lah. Jadi yang masih hampir sama ya dengan betul, normal dengan new normal. Betul, sama saja, Pak. Sehingga kami bisa melaksanakan ya seperti normal, Pak. Iya. Ya, dan tidak ada permasalahan. Iya. Cuman sekarang mungkin lebih diatur dengan tadi, Pak, janjian waktu sehingga ya lebih tertib daripada sebelumnya. Nah ini oke tadi layanan rutin ya sepertinya nih. Kemudian ada nih Bang Unu mengenai PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Tahun 2020 sebenarnya DKI sudah nggak ada. Gimana Jakarta Pusatnya? Tahun 2020 betul kami sudah tidak ada PTSL dan kami dari 2020 ini kami tugasnya adalah untuk memperbaharui data sekaligus ya menetapkan Jakarta Pusat sebagai kota lengkap. Tentunya kami dapat mengidentifikasi seluruh bidang sehingga kami mengetahui gitu kan ya, ada bidang-bidang yang masih terdaftar dan belum terdaftar dan kami tinggal sedikit sekali bidang-bidang yang belum terdaftar sehingga di 2020 ini masih ada 1-2 permohonan, Pak, yang melalui sisa PTSL rutin oh, itu. Ya, jadi dalam rangka menuntaskan, menghabiskan sisa-sisa dari PTSL. Oh gitu ya. PTSL itu objeknya seluruh bidang terpetakan atau hanya perorangan atau bagaimana yang lain itu ada badan hukum, ada aset-aset itu kan? Itu gimana, Bang? Ya seharusnya tadi, Pak, bahwa sesuai dengan filosofinya seharusnya PTSL itu seluruh bidang dari rohnya, dari marwahnya itu kan. Itu mungkin diprioritaskan aset perorangan ya. Aset, mungkin. Tetapi tadi kan dalam pelaksanaannya kita memprioritaskan aset-aset perorangan sehingga ya kami tadi makanya sangat sedikit sisa-sisanya, Pak, karena selebihnya masih banyak aset-aset pemerintah dan aset-aset badan hukum yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka pemetaan dan pendaftarannya. Saya kira tidak salah Bang Umu, berarti aset perorangan yang perlu kita bantu ya toh. Kalau badan hukum, aset-aset KL ya kementerian lembaga atau mungkin Pemprov sendiri kan mereka punya anggaran untuk melakukan pendaftaran ya aset-asetnya itu. Kemudian di sini juga ada pengadaan tanah ya. Ada. Itu gimana DKI? Rumit atau berjalan lancar atau bagaimana? Sekedar gambaran aja, Bang. Ya, untuk Jakarta Pusat khususnya kami ada beberapa titik, Pak, ada beberapa penlog itu baik untuk MRT maupun tol Semanan Sunter. Alhamdulillah kami berjalan, bahkan di masa pandemi pun kami melakukan pemberian ganti rugi pelaksanaan dalam rangka percepatan pembangunan di Jakarta ini. Kami sudah berhasil beberapa bidang sudah dilaksanakan dan bahkan dalam waktu dekat pun mungkin kami sisa-sisanya akan kami selesaikan. Jadi tidak ada permasalahan khususnya dalam pengadaan tanah di Jakarta Pusat.
mungkin ada yang demo-demo pengen harga tinggi atau gimana, masih ada itu? Nah. Masih ada, tetapi dalam pelaksanaan saat ini alhamdulillah ya, dengan Undang-Undang 2012 ini semuanya sudah bisa lebih dipahami oleh masyarakat karena penilainya adalah appraisal sebagai lembaga independen, Pak. Sehingga dia akan lebih profesional menilai nilai tanah itu, dan pada umumnya lebih diterima. Bahkan mungkin ada yang berpendapat bukan ganti rugi lagi hari ini, ganti untung. Ganti untung ya. Iya, saya lihat orang-orang yang telah mendapatkan pembebasan ya, ganti ruginya tuh orang-orang biasanya kelihatan lebih kaya ya. Karena ganti untung. Ya. Mungkin variabel penilaian ya, mungkin lebih pro rakyat ya kan. Kemudian terakhir Bang Unu ya, kira-kira pesan nih buat masyarakat nih. Karena ini bincang-bincang kita ini ringan tetapi penting bagi suatu edukasi atau sosialisasi untuk masyarakat ya. Juga mungkin didengar juga sama jajaran Bang Unu kan. Jadi kalau Bang Unu selaku kaptennya di situ kan, top manajernya ya tentunya diharapkan bisa diikuti lah oleh jajarannya dalam rangka pelayanan tadi. Apalagi kalau tidak salah Kiat sekarang melayani profesional dan akhirnya terpercaya. Nah itu harapan buat masyarakat. Kemudian juga kemana masyarakat harus mengakses. Apakah ada akses-akses ya yang disediakan oleh Kantai itu sehingga masyarakat mendapatkan satu pelayanan mudah dan pasti. Gimana? Baik, Bang Jaya. Jadi terkait dengan tadi harapan kami selaku pimpinan di Satker kami, dan kami ingin masyarakat Jakarta Pusat pun ya mengetahui gitu kan, bahwa baik itu layanan apapun yang sifatnya memerlukan layanan pertanahan atau informasi dari kami, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, kami sudah menyiapkan pasukan juga Pak, tim juga terkait dengan baik itu layanan langsung maupun ya informasi, bahkan pengaduan pun kami sudah menyiapkan sarana-sarananya. Baik itu secara langsung dapat menelepon, sudah kami sampaikan di dalam ya fasilitas medsos kami, Pak. Itu kami ada di FB, ada di Instagram, ada beberapa, mungkin ada 4-5 fasilitas kami yang masyarakat bisa mengakses. Mau apapun bisa, bahkan mau mengetahui apapun itu semuanya sudah ada. Apalagi kalau digabungkan dengan fasilitas kementerian pun tadi kita lebih banyak lagi, sehingga insya Allah gitu masyarakat bisa terlayani, dan kami pun jajaran sangat siap melayani. Jadi untuk itu jangan ragu-ragu gitu kepada masyarakat untuk bisa memberikan gitu kan informasi maupun ya masukan-masukan ke kami dalam rangka peningkatan layanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat Jakarta Pusat. Amin, mudah-mudahan demikian. Bang Unu, waktu juga yang membatasi bincang-bincang kita nih. Mudah-mudahan Bang Unu tidak sekali ini saja, dan kami ucapkan terima kasih. Artinya tidak sekali ini, next bisa kita undang lagi sebagai narasumber. Karena ini penting sekali nih, kepala kantor memberikan edukasi atau apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kadang-kadang bingung, salah-salah nanti layanan pertanahan melalui perantara-perantara itu yang jadi terkesan rumit dan sulit dan tidak mudah. Ujung-ujungnya jadi berbiaya mahal kan itu kan. Nah, Bang Unu terima kasih, ini di tengah-tengah kesibukan Bang Unu udah hadir, dan mudah-mudahan semuanya sekali lagi bermanfaat. Amin. Demikian Bro and Sis pembahasan ya toh, dan kepala kantor, mudah-mudahan masyarakat dapat atau bisa mengakses ketika membutuhkan informasi-informasi mengenai pertanahan. Demikian Bro and Sis bincang-bincang kita tentang layanan pertanahan di era pandemi COVID-19 menuju atau ini masa transisi menuju new normal. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.